Saya punya 3 buah kentang, sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Kemudian saya potong dadu. 15 buah atau 15 butir telur puyuh, 1 papan pete sudah saya kupas dan cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, dan tomat. Nah, ini untuk dihaluskannya saya potong-potong dulu agar lebih mudah dan agar cepat halus. Siapkan chopper, dimasukkan semua bumbunya ke dalam chopper. Jika teman-teman ingin menghaluskannya menggunakan ulekan, silahkan. Nah, kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya. Siapkan wajan, digoreng dulu kentangnya. Digoreng sampai matang dan berkulit. Nah, ini sudah mulai matang. Kemudian saya angkat. Kemudian telur puyuhnya saya goreng, tidak usah terlalu lama. Saya tidak menggorengnya sampai berkulit, cukup seperti ini saja, kemudian diangkat. Dengan wajan yang sama minyaknya saya kurangi, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Nah, ini sudah harum. Kemudian dimasukkan bumbu yang dihaluskan. Dimasak bumbunya sampai matang. Nah, ini sudah mulai tanak, sudah mulai matang. Kemudian saya masukkan petenya. Saya ingin petenya yang agak matang, jadi masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah harum petenya, setelah setengah layu, kemudian masukkan telur puyuhnya dan kentangnya. Tambahkan sedikit air, kemudian dicampur. Karena saya nggak menggunakan santan, saya hanya menggunakan air saja. Masukkan bumbu seasoningnya, garam, gula, dan kaldu. Kemudian dicampur lagi sampai merata. Dan ini dimasak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Nah, ini bumbunya sudah mulai menyusut dan sudah mulai meresap. Saya koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika sudah pas rasanya, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia sambal kentang, telur puyuh, dan pete kita sudah matang. Saya punya 1 buah labu siam yang saya potong korek api panjang-panjang seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam wadah, beri garam setengah sendok teh. Kemudian saya campur, diaduk seperti ini. Kemudian sudah saya cuci bersih dan sudah saya bilas dan sudah layu. Kemudian saya gunakan setengah buah tahu putih yang saya potong dadu. Untuk bumbunya saya gunakan 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan 4 buah cabai merah, serta untuk pedasnya saya tambahkan 4 buah cabai rawit. Ini opsional saja dan bumbunya juga hanya diiris-iris saja. Saya juga punya 2 batang daun bawang kecil-kecil, ini saya potong-potong seperti ini. Kemudian siapkan wajan, setelah minyaknya panas digoreng dulu tahunya. Digoreng sampai matang dan berkulit. Nah, ini kira-kira seperti ini, sudah matang, sudah berkulit, kemudian diangkat. Dengan wajan yang sama, minyaknya saya kurangi. Ditumis bawang merah dan bawang putihnya, ditumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Kemudian masukkan cabenya. Dan ini cabenya juga ditumis sampai agak layu saja. Kemudian saya tambahkan setengah bungkus dari terasi yang kecil ini. Saya pencet dulu agar tercampur dengan bumbu yang lainnya. Kemudian dimasak lagi sampai harum. Lanjut dimasukkan labu siam atau manisahnya. Dicampur, diaduk. Dan ini manisahnya atau labu siamnya sudah layu. Ini hanya untuk mematangkan sebentar saja. Saya tambahkan air secukupnya, beri garam,
gula, dan kaldu bubuk. Kemudian dicampur lagi sampai merata bumbunya. Kemudian ditunggu sebentar sampai airnya mendidih. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Masukkan tahu yang digoreng. Nah, ini hanya tinggal dicampur saja karena tahunya sudah matang. Dan terakhir saya masukkan daun bawangnya. Setelah tercampur rata dan rasanya juga sudah pas, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia tumis labu siam dan tahu kita sudah matang. Saya punya 5 butir telur ayam, kemudian saya pecahkan. Saya gunakan mangkuk kecil nanti agar mudah memasukkan ke dalam airnya. Nah, ini airnya sudah panas, sudah mendidih. Kemudian saya masukkan satu persatu telurnya. Ini telurnya direbus seperti ini, enggak digoreng. Ditunggu sampai airnya mendidih lagi dan telurnya matang. Untuk tingkat kematangannya silahkan sesuaikan dengan selera kita. Nah, setelah diangkat saya siapkan bumbunya. Saya gunakan 3 siung bawang putih yang saya iris tipis dan saya rajang juga, rajang kasar. Dan untuk bawang merahnya saya gunakan 4 siung, saya iris tipis. Untuk cabai rawitnya saya gunakan 8 buah. Untuk tingkat kepedasannya silahkan sesuaikan dengan selera kita. Dan ini saya potong serong. Saya juga menggunakan 1 buah tomat. Ini ukurannya kecil, saya potong semangka. 2 batang daun bawang yang saya pisahkan antara batang dan daunnya. Untuk batangnya saya potong seperti ini dan untuk daunnya saya potong serong. Untuk model atau jenis potongannya silahkan sesuaikan dengan selera kita. Siapkan wajan, jika minyaknya sudah panas ditumis bawang merah, bawang putih, dan daun bawangnya. Ditumis sampai harum. Kemudian dimasukkan cabai dan tomatnya. Ini tinggal kita campur aja, ditunggu sampai agak layu. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian ini tinggal dicampur aja. Saus sambal bisa diganti dengan saus tomat ya. Kemudian tambahkan air secukupnya, masukkan gula dan kaldu bubuk. Saya belum menambahkan garam, karena ini dari saus-sausannya ini sudah ada rasa asin, tapi nanti dikoreksi rasa. Dan ini saya koreksi rasa, menurut saya rasanya sudah pas, sudah cocok. Kemudian dimasukkan daun bawangnya, dan saya masukkan telurnya. Dimasukkan telurnya satu persatu agar tidak hancur. Dan ini ada 1 buah telur yang tidak sempurna atau bulatnya tidak maksimal, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini dicampur atau diaduk seperti ini. Setelah meresap bumbunya, kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia telur saus tiram kita sudah matang. Ini enak banget. Saya punya 2 buah terong ungu. Ini ukurannya cukup besar. Saya buang ujungnya dulu. Kemudian saya potong seperti ini, agak besar. Dan saya simpan di wadah. Kemudian saya beri air agar tidak menghitam. 2 ekor ikan pindang salem, saya buang bagian kepalanya, kotoran dan tulang-tulangnya. Kemudian saya juga potong-potong agak kecil seperti ini. Saya gunakan 1 papan pete yang sudah saya cuci bersih. Untuk bumbunya saya gunakan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan daun salam. Kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, siapkan wajan, digoreng dulu terongnya, digoreng sampai layu dan matang. Nah, kira-kira seperti ini.
tingkat kematangannya, kemudian saya angkat. Dengan wajan yang sama, saya beri taburan tepung terigu, digoreng ikan pindangnya agar tidak meledak-ledak minyaknya. Nah, setelah matang ikan pindangnya kemudian saya angkat. Dengan wajan yang sama, saya tidak mengganti minyaknya, ditumis bumbu yang dihaluskan. Menurut saya minyaknya ini banyak mengandung flavor. Kemudian masukkan daun salam, dimasak sampai bumbunya matang dan tanak. Ini sudah mulai matang bumbunya, sudah mulai tanak. Kemudian dimasukkan pertama petenya. Saya ingin petenya yang agak matang, jadi dimasukkan terlebih dahulu. Tambahkan secukupnya air, masukkan terong. Beri bumbu, garam, gula, dan kaldu. Kemudian dicampur lagi. Dimasak sampai airnya agak menyusut. Nah, ini kira-kira seperti ini, airnya sudah menyusut dan sudah mendidih. Kemudian dikoreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Terakhir masukkan ikan pindang yang digoreng, ini tinggal dicampur saja. Karena sudah matang ikan pindangnya. Kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia sambal terong dan ikan pindang kita sudah matang. Ini enak banget. Punya satu buah papan tempe, ini saya potong seperti ini. Kemudian saya potong korek api. Dan saya punya satu ikat kembang bawang. Teman-teman bisa menggantinya dengan buncis atau kacang panjang. Saya juga menggunakan 6 buah jagung muda atau putren. Ini saya potongnya asal aja. Kemudian ini bumbunya. Siapkan wajan, digoreng dulu tempenya. Digoreng sampai matang. Tidak usah terlalu kering. Nah, ini seperti ini kira-kira. Sudah matang, tidak terlalu kering, karena nanti akan keras kalau terlalu kering. Kemudian saya angkat. Saya gunakan wajan yang sama, minyaknya dikurangi, ditumis bawang putih terlebih dahulu. Ditumis sampai harum, kemudian masukkan bawang bombaynya. Begitu juga dengan bawang bombaynya ditumis sampai mengeluarkan harum. Kemudian dimasukkan sayurannya, kembang bawang dan putren atau jagung muda. Nah, ini saya campur dulu, kemudian saya beri sedikit air untuk mematangkan sayurannya. Dan agar lebih cepat kemudian saya tutup, dimasak beberapa saat. Kemudian setelah airnya mendidih, ini saya cek dulu, ternyata ini sudah matang sayurannya. Saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ini dicampur, diaduk. Setelah tercampur, masukkan tempe dan cabenya. Nah, ini tinggal dicampur saja karena tempenya sudah matang. Kemudian saya tambahkan bumbu, gula, kaldu bubuk, dan sedikit garam. Karena tadi saya menggunakan saus tiram, sudah ada rasa asinnya. Setelah tercampur rata, kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Menurut saya ini kurang gula, jadi saya tambahkan. Silahkan sesuaikan dengan selera ya. Kemudian setelah tercampur, saya tambahkan bawang goreng agar lebih sedap. Dan saya campur lagi, ini posisinya kompor sudah mati ya. Kemudian saya angkat, ini dia tumis tempe saus tiram kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, sedap. Nah, saya punya 1/4 kilo kerang darah yang sudah saya cuci bersih. Kemudian siapkan wajan. Saya gunakan wajan kecil, ini akan direbus dulu, beri air secukupnya sampai agak terendam dan saya beri 2 lembar daun jeruk yang saya sobek.
Kemudian ini direbus dulu, sisihkan. Saya menggunakan 2 batang daun bawang dan untuk batangnya ini saya potong seperti ini. Untuk daunnya saya potong serong. Saya juga menggunakan 1 buah bawang bombay ukuran sedang dan 1 buah tomat. Ini ukurannya kecil. Saya potong semangka. Kembali ke kerangnya. Ini kerangnya sudah mendidih, sudah matang. Kemudian diangkat. Untuk bumbunya saya gunakan 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah saya potong-potong dulu ya, 10 buah cabai rawit, 8 buah cabai merah. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, siapkan wajan, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Kemudian dimasukkan batang daun bawangnya. Ini kita masak bareng dengan bawangnya agar harum dan mengeluarkan flavornya. Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan, tambahkan jahe yang digeprek, 1 ruas jahe dan 2 lembar daun jeruk. Oh ya, untuk tingkat kepedasannya silahkan sesuaikan dengan selera. Kemudian masukkan tomat yang dipotong-potong tadi. Ini dimasak agar tomatnya matang, lembut dan juga bumbu sambelannya juga matang. Kemudian masukkan kerangnya, tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Tambahkan secukupnya air agar bumbunya cepat meresap ke dalam kerangnya. Nah, ini diaduk, dicampur. Kemudian saya masukkan bawang bombaynya. Ditunggu sampai airnya agak menyusut. Kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Dan terakhir masukkan daun bawangnya. Nah, ini tinggal dicampur aja sampai daun bawangnya layu. Kemudian saya matikan api kompornya, diangkat. Ini dia tumis kerang pedas kita sudah matang.